Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan orang Islam. Pertama adalah persiapan fisik, yang kedua persiapan ilmu, yang ketiga persiapan ruh. Persiapan fisik artinya bulan Ramadan itu orang harus kuat fisiknya, karena harus menahan tidak makan, tidak minum, sampai hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga fisiknya harus kuat. Para kiai dulu ketika mau menyambut Ramadan biasanya mempersiapkan fisiknya. Misalnya dengan melakukan general check up, atau jika misalnya giginya sering sakit, giginya bisa ditambal dulu, atau giginya kemudian dicopot ya, atau dicabut dulu. Ini namanya persiapan fisik supaya bisa menikmati fisiknya dengan baik di bulan Ramadan. Karena orang yang fisiknya tidak sehat, fisiknya kurang baik, misalnya sakit gigi saja, maka dia akan kurang bisa menikmati ibadah-ibadah Ramadan. Jadi fisik itu semuanya, karena kan kita nggak makan, itu kan fisiknya juga butuh kuat. Kemudian kita akan banyak melek malam, misalnya kita akan tarawih, kita akan tadarusan. Tentu ini membutuhkan fisik. Misalnya kita sakit gigi saja, itu nanti tarawih sudah nggak terlalu nikmat gitu ya, tarawihnya sudah nggak nikmat. Atau kita punya penyakit mah misalnya, itu kalau mau puasa juga harus minum obat untuk persiapan supaya ketika puasa kuat. Ini artinya kita berusaha betul agar fisik kita itu fisik yang siap menjalani ibadah puasa, fisik yang kuat untuk menjalani berbagai ibadah sunnah yang hanya ada di Ramadan seperti tarawih itu, Mbak. Karena Ramadan itu terkait dengan ibadah yang membutuhkan ilmu, maka kita perlu belajar tentang ilmu-ilmu puasa, ilmu tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ilmu tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa, ilmu terkait dengan sholat-sholat sunat tarawih yang benar, kemudian ilmu terkait dengan sunnah-sunnah puasa dan seterusnya. Sebab kalau kita nggak punya ilmu, nanti khawatir menjalani Ramadan itu tanpa menggunakan ilmu. Persiapan terkait ruh kita, bahwa ruhani kita akan gembira, akan senang menyambut Ramadan, sehingga kita menyambut Ramadan itu dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang baik, menyambut Ramadan dengan bahagia. Dan kebahagiaan menyambut Ramadan ini menjadikan ruh kita, menjadikan pikiran kita lebih ringan menghadapi berbagai ibadah di bulan Ramadan. Gitu, Mbak. Untuk menata jiwa ya. Jadi kan gini, yang perlu kita perhatikan ya, Ramadan itu kan ketika kita bulan Ramadan itu kan orang itu bertingkat. Ada namanya shaumul awam, yang penting puasanya sah. Ini orang tingkatan paling rendah. Kemudian naik sedikit namanya shaumul khawas ya. Ini saya memakai teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Shaumul khawas artinya puasa yang tidak hanya menahan dari makan minum yang membatalkan puasa, tapi juga sudah mulai menahan agar anggota badannya tidak berbuat maksiat. Jadi ketika orang berpuasa ya sudah mulai menata diri untuk matanya tidak bermaksiat, kupingnya, tangannya, kakinya tidak bermaksiat, itu artinya dia sudah meningkat. Yang puasa tidak hanya perutnya, yang puasa tidak hanya masalah tidak makan minum, tapi juga menahan untuk tidak berbuat maksiat. Lah, karena berbuat maksiat ini membatalkan pahala puasa ya. Ada hadis yang disebutkan ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali dia hanya menahan lapar dan dahaga. Ini yang artinya membatalkan pahala puasanya. Lah, lebih tinggi lagi adalah ketika orang berpuasa berusaha untuk menahan hati dan pikirannya amma siwallah. Apapun selain Allah dianggap tidak ada. Yang ada dalam hidupnya hanya Allah. Yang ada dalam pikirannya hanya Allah. Yang ada dalam hatinya hanya Allah. Lah, untuk memanage orang supaya bahwa yang diingat itu hanya Allah, tentu dia merasa harus muraqabah, merasa diawasi, merasa dimanapun dia berada ada Allah yang maha melihat. Sehingga disinilah muncul yang disebut dengan sifat ihsan. Sifat ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi merasa
bahwa kalau bisa seperti melihat Allah, kalau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Jadi di situ ada proses untuk menata hati, menata jiwa yang tadi saya sebutkan ya Mbak, yang disebut dengan menata ruh kita bahagia menghadapi bulan Ramadan. Senang, istiqdat, persiapan ruh kita, persiapan pikiran kita untuk menghadapi bulan Ramadan gitu. Nggih.